perbedaan waktu. Mangga dimulai aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di Breakfast for Your Heart, Masya Allah, pagi ini semangat sekali. Sudah banyak yang kumpul, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih Teteh dan Teruni juga sudah hadir di weekend. Happy weekend. Semoga kita semua dalam berkahan Allah. Dan pagi ini kita kedatangan narasumber Teh Runi Adriani, nun jauh di sana tapi dekat di hati. Kemudian selalu ada Teteh dengan hijab merah, kacamata merah, Masya Allah, yang selalu bikin semangat kita tiap pagi. Terima kasih ya ibu-ibu, selalu menyediakan waktu setiap pagi untuk mengosongkan gelas lalu diisi lagi. Oke Teteh, Ya. kita mau mulai dari Teteh dulu nih sebelum kita ke Teh Runi. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Masya Allah, hari ini kegiatan Breakfast for Your Heart yang ada di Telegram saya live-kan juga di fanpage. Dan ternyata juga kemarin ketika saya live-kan di fanpage, lumayan ya pengunjungnya yang mengikuti fanpage. Dan saya sudah mulai semakin belajar tentang yang namanya multitasking. Bagaimana sih satu pekerjaan itu kemudian bisa diduplikasi dalam beberapa pekerjaan. Dan inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita berinisiatif dan berinovasi di dalam bisnis. Nah, sama ya, bisnis yang dijalankan oleh teman-teman pun kalau minim inovasi, minim kreativitas, minim yang namanya itu sesuatu yang baru di sana, pasti akan menghasilkan kejenuhan. Ya, jadi coba ketika teman-teman sekarang ini sedang mengalami yang namanya aku serius jenuh banget deh di bisnis. Tanyakan pada diri sendiri apa sesuatu yang baru yang dilakukan oleh teman-teman sehingga akhirnya teman-teman tidak mengalami kejenuhan dalam bisnis. Ini juga yang selalu saya dorong kepada semua leader-leadernya Inscript, dalam hal ini adalah Runi, bagaimana beliau itu bisa melakukan inovasi dari satu inovasi ke inovasi yang lain untuk mempertahankan existingnya sebagai seorang leader. Karena dia pun harus bersaing dengan banyak leader lainnya ataupun dengan bisnis sejenis ya. Kalau tahun 2014-2015 ketika Inscript Business Woman University itu baru berdiri, yang namanya kelas-kelas pelatihan secara online itu masih bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang wow, banyak banget ya yang sudah mengikuti kelas online. Dan kita tidak ada tuh di leader itu yang ngomong kayak gini, Teh, soalnya kita itu lagi banyak pesaingnya Teh, makanya aku jadi jenuh, kemudian pesaing juga bikin harga yang lebih murah, kemudian kita jadi kalah saing. Nggak ada tuh di saya itu yang seperti itu leader-leadernya. Pasti saya semprot kalau dia sampai ngomong terlalu banyak pesaing. Karena pada akhirnya persaingan bukanlah persaingan. Persaingan itu pada akhirnya adalah tempat kita untuk belajar bagaimana membuat bisnis itu lebih fresh dari waktu ke waktu. Nah, kita bolehlah tanya sama Runi, bagaimana Runi selama hampir 5 tahun barengan dengan saya dan selalu disuntik dengan semangat berinovasi. Sehingga akhirnya ya Run ya, nggak ada tuh yang namanya jenuh ya di Inscript. Tapi pernah nggak Run kamu mengalami kejenuhan? Jujur. Kalau dibilang pernah jenuh enggak, pasti pernah Teh. Apalagi kalau misalnya kita melakukan rutinitas ya. Misalnya ya setiap hari ya harus maintain pelanggan, belum lagi maintain tim gitu, untuk dengerin curhat-curhat tim yang kalau ditanya kenapa kok bulan ini turun, langsung deh semua permasalahan keluar gitu. Dan nggak cuma satu orang kan, tim itu ada 250 di CATR dan ada lagi satu grup besar juga yang saya handle, bisa lebih dari 500 orang dan punya permasalahan sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita sendiri tidak bisa mengatasi kejenuhan, ya udah babak belur, akhirnya nangis bareng, bukan solusi gitu. Akhirnya nangis bareng ya. Dan kalau sama Teteh jarang ya nangis bareng ya. Begitu Runi bilang, Teh aku gini, terus apa yang mau kamu lakukan? Pasti begitu kalau sama Teteh. Dan pada akhirnya konon katanya leader-leader pun ada juga yang nggak tahan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari leader. Karena memang kalau ketemu Teteh itu bukan lagi
problem solver pasti, Teteh akan kasih problem solver. Tapi Teteh itu tidak mencetak leader-leader yang manja, apalagi yang dia ngerasa jenuh kemudian, oh ya sudahlah selesai aja deh gitu. Nggak bisa kayak begitu. Mungkin inilah yang akan di-share oleh Runi kepada teman-teman semua, bagaimana selama 5 tahun berada sama Teteh dan mengatasi kejenuhan-kejenuhan di dalam bisnisnya itu seperti apa. Salah satunya kalau saya lihat dari Runi itu adalah kemampuan belajarnya sangat tinggi. Sehingga akhirnya dia bisa terus naik kelas. Ya, silakan Runi. Oke, makasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin teman-teman ada yang belum kenal ya, karena saya melihat banyak yang nama yang kayaknya baru gitu, baru di saya gitu ya. Saya Runi Adriani, salah satu leader ya, leader di Ibu ya, tentunya di bawah bimbingan langsung Teh Indari. Saya gabung di Inscript itu mulai akhir 2016. Waktu itu karena kelas head selling ya, yang pertama bikin saya falling in love sama Inscript itu adalah kelas head selling yang menurut saya itu gue banget gitu ya. Saya itu orangnya dulu nggak aktif di media sosial sama sekali karena saya kerja dari jam 7 pagi kadang sampai jam 9 malam. 12 tahun saya kerja, kemudian berhenti. Setelah itu ketemulah sama Inscript ya, alhamdulillah dipertemukan sama Teh Indari. Kemudian di bawah bimbingan Teh Indari, dari awalnya saya juga hanya sebagai dulu namanya konsultan ya, konsultan training. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin marketer atau junior leader ya, saya sama mulainya juga di titik yang sama dari nol ya teman-teman. Saya juga dulu nggak pernah baru jualan online, belum pernah berbisnis online, dan waktu itu tantangan atau challenge yang saya alami adalah signal. Ya, jadi saya ada di Nagrek, Papua. Dulu di 2016 satu-satunya medsos yang bisa dibuka hanya Facebook. Instagram tuh bye-bye deh. Facebook aja itu saya nggak bisa melihat gambar dan video ya. Jadi hanya bisa tulisan. Bukan mode gratis ya, dulu nggak ada mode gratis. Ya, tetap mode berbayar, tapi karena signalnya jelek yang bisa saya lihat hanya tulisan. Nah, tapi saya nggak asa istilahnya. Karena saya pengen bisa, ya akhirnya saya belajar apa. Kalau ditanya berapa kelas yang udah saya ikutin di Inscript itu nggak hitung ya, dari mulai yang kelas suka-suka bayar seikhlasnya sampai yang 2 juta, yang 3 juta itu yang private sama Teh Indari itu saya ikut, dan nggak cuma sekali. Karena menurut saya memang ketika kita mau menjadikan suatu kegiatan itu jadi habit, jadi kebiasaan, yang memang harus berulang-ulang gitu. Nah, dalam perjalanan saya dari kemudian konsultan training jadi leader, Indari selalu bilang leader itu kalau kerja sendiri capek ya, dan nggak akan capai target kalau kamu kerja sendiri. Jadi harus punya tim. Dari situlah juga saya belajar gimana caranya rekrut reseller atau marketer ya. Kemudian cara binanya. Awal-awal saya ingat ya, pertama kali itu saya bikin kolam pelanggan dulu namanya TNB ya, grup TNB. Dulu saya bikin itu yang gabung nggak sampai penuh, sekitar 180-an ya, yang agak lama 180 itu bertahan. Kemudian ketika saya open pendaftaran marketer, saya dapat sekitar 30 orang ya. Tapi seperti teman-teman tahu, membina tim itu nggak mudah ya. Ketika teman-teman belum selesai dengan diri sendiri, artinya kalau diri sendiri belum bisa disiplin, belum bisa konsisten, kita membina tim juga nggak akan lama. Waktu itu saya sempat jalan berapa bulan ya punya tim itu, 6 atau 7 bulan. Tapi kemudian di Papua waktu itu internet diputus total ya, karena ada suatu kejadian yang memang benar-benar kita di-cut gitu ya internetnya. Jadi udah selama hampir 2 bulan saya nggak bisa pakai internet ya, jadi nggak bisa ngobrol aktif, nggak bisa say hello sama pelanggan. Hanya kalau urgent pakai SMS bisa, SMS telepon bisa, pakai internetnya bisa. Jadi saya titip ke teman leader pelanggan saya, kalau ada yang nyari layanin aja dulu tolong ya.
Nah, ketika masa 2 bulan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saya tuh tadinya udah ya ampun, kita tuh bisnis online ya, istilahnya punya toko di Facebook gitu, di WA, tapi kemudian tokonya ditutup secara tiba-tiba, itu kira-kira gimana, mati nggak usahanya? Kalau kita baperan dan mudah putus asa, pasti ya udah deh, capek-capek gitu ya ngebina tim, udah hampir 2 tahun, tapi kemudian terputus komunikasi kan sulit ya. Ketika kemudian bisa on lagi, saya hilang semuanya tuh benar-benar mulai dari nol. Mungutin pelanggan yang saya waktu itu, saya punya database tapi belum rapi waktu itu ya. Jadi yang kira-kira masih ada aja di grup yang waktu itu saya pegang, itu yang saya hubungin, saya say hello gitu ya. Saya ulang lagi dari awal langkah-langkah, tapi dengan tentunya saya upgrade ilmu. Jadi saya waktu itu belajar lagi gimana sih cara memaintain tim gitu. Nah, selama 2 bulan saya nggak bisa internetan itu juga sempat komunikasi sama Teh Indari ya. Teh, ini saya gimana? Ya kata Teh Indari, ya gimana kalau misalnya challenge-nya itu ya apa yang bisa kamu lakukan selagi menunggu? Kan ini nggak mungkin selamanya. Putus internet nggak mungkin selamanya. Apa yang bisa kamu lakukan selagi menunggu? Ya udah, saya mikir tuh, ide apa yang nanti bisa saya buat supaya saya bisa rekrut lagi reseller. Kemudian waktu itu juga karena sudah jadi mentor, kelas apa yang bisa saya bikin supaya mereka ingat lagi bahwa ada loh leader di Inscript namanya Runi Adriani. Karena kalau kita ngilang ya selama 2 bulan nggak nyetatus nggak apa, orang bisa lupa. Maka itu kenapa branding itu seperti yang Teteh ajarkan, branding itu nggak pernah bisa berhenti. Branding itu harus terus menerus. Karena apa? Karena kita juga punya keadaan kan berubah, dinamis ya, sesuai dengan keadaan kita. Nah udah, ketika on lagi, saya mulai lagi tuh, ada yang kangen nggak ya? Ada yang kepo nggak selama ini 2 bulan ini saya nggak online, kemana aja gitu. Dan alhamdulillah tuh masih banyak yang respon ya. Dan dari situ saya semangat lagi bahwa oke, berarti saya nggak mulai dari nol banget. Saya masih punya database pelanggan nih, terutama teman-teman Facebook yang temenan ya, yang follow saya. Ya udah, dari situ kemudian saya juga mulai rekrut reseller yang memang masih bisa saya hubungi ya. Dan alhamdulillah selama 2 bulan hibernasi itu muncullah ide kelas lab. Nah, dari kelas lab itulah kemudian banyak sekali marketer baru yang bergabung karena tertarik dengan, sebenarnya awalnya tertarik dengan kelasnya, dengan cara saya ngajar katanya ya, dengan cara saya ngajar, dengan kelas lab, akhirnya gabung menjadi tim saya. Ada juga yang mungkin tidak awalnya tidak berniat untuk gabung jadi tim, tapi banyak yang nanya, kamu lagi ikutan kelas apa sih? Katanya gitu. Karena kan cerita terus ya di Facebook tuh, di kelas lab kan harus nyetatus setiap hari. Kamu tuh lagi ada ikutan kelas apa sih? Kok ada tagar, ada hashtag kelasnya itu apalah, itu apa? Nah kemudian ketika diceritakan banyak yang mau ikut, sehingga saya nawarin gini, kan dia nanya gitu, Teh kalau ini banyak yang mau ikutan, saya arahkan kemana? Ya udah, akhirnya saya langsung tawarkan loh, kalau banyak yang mau daftar, ke kamu aja, kamu koordinasi, nanti ada fee-nya gitu. Jadi dari situlah kemudian marketer saya bertambah secara signifikan ya. Waktu itu pernah sampai hampir 500. Tapi seperti Teteh bilang, yang namanya bisnis itu kita nggak bisa ada terus di atas, pasti ada kalanya kita pokoknya up and down itu pasti ada ya. Tahun 2020 ya, tahun lalu itu sebenarnya puncaknya omset rame banget. Kelas lab waktu itu sampai ada 800 ya, ada satu batch itu 800 sampai 900 orang ya, satu batch itu. Tapi setelah itu seperti biasa ya, menurun lagi. Nah, saya mikir lagi gimana ya supaya mereka bisa semangat lagi ya. Akhirnya dari 500 orang saya pindah rumah tuh. Seperti yang diajarkan Teteh, kalau di satu grup sudah banyak yang silent, mendingan fokus pada mereka yang mau bergerak. Akhirnya saya pindahin rumah. Jadi kalau yang masih mau aktif di sini,
yuk silahkan ikut di grup baru gitu. Akhirnya sekarang sisa 250 orang ya. Tapi it's okay ya, karena saya lebih suka 250 tapi pada aktif gitu ya, grupnya aktif, daripada 500 tapi terklik gitu, yang nyaut 1-2 orang ya, nyaut 1-2 orang, saya nggak mau. Nah, setelah pindah rumah lumayan lagi ya, ininya gairahnya muncul lagi. Tapi ya seperti itu lagi, ketika kita kurang konsisten atau ketika ada problem yang mungkin bikin saya agak kendor di tim ya, saya punya asisten yang bantu saya untuk meramaikan tim ya, untuk menjawab pertanyaan ya, untuk share informasi. Saya ada tim, ada admin juga. Tapi kan yang namanya leader nggak bisa cuma menyerahkan gitu aja ya, tetap kita harus aktif gitu. Nah, kemarin kendala saya adalah admin yang biasa bantuin saya offline ya, artinya dia datang ke sini kemudian bantuin saya kerja, dan ART saya itu dua-duanya pas nggak ada. Saya agak oleng dong ya, saya harus maintain bisnis sendirian ya, tanpa admin yang biasa bantuin saya ngurus hal-hal detail. Kemudian saya juga harus ngurus rumah gitu ya. Memang betul tadi dari bilang bahwa manajemen waktu itu perlu, tapi kemarin saya memang memutuskan, sempat teman-teman mungkin ada yang nggak sempat libur 1 bulan, maaf ya. Itu karena memang saya waktu itu saya memprioritaskan untuk membenahi, gimana supaya anak-anak tetap bisa keurus gitu, sambil tetap saya bisnisnya jalan. Akhirnya waktu itu saya liburkan dulu sebulan. Ini hanya soal mengganti prioritas saja ya. Jadi waktu itu saya memprioritaskan untuk gimana caranya gitu ya supaya rumah ini tetap bisa saya urus. Saya nambah ilmu, akhirnya ketemu tuh, saya melakukan food preparation, kemudian gimana caranya, saya kan nggak suka ngegosok nih, dan nggak bisa, nggak ada orang yang bisa dipanggil untuk menggosok di rumah gitu ya. Sedangkan kalau ke laundry terus kan boros ya, saya nemu metode supaya nggak perlu setrika, artinya nggak perlu semua baju disetrika, hanya yang penting-penting aja. Terus kesini lagi, nemu lagi ternyata baju seragam juga bisa loh nggak disetrika gitu ya, baju kerja atau baju anak-anak bisa nggak disetrika tuh. Jadi dari belajar itu sebenarnya kita nggak cuma tentang bisnis ya, tentang rumah pun kita harus belajar gitu, gimana supaya waktu yang kita yang misalnya saya cuma menyediakan waktu untuk rumah itu, untuk bebenah lah ya, bebenah segala macam itu cuma 2 jam, gimana supaya 2 jam itu bisa efektif, udah masak, udah beberes segala macam. Nah, sekali lagi karena saya waktu itu fokusnya lebih fokus untuk membereskan rumah ya, akhirnya tim agak kendor lagi karena saya mengurangi jam aktif ya, di jam aktif online. Nah, saya mikir lagi, aduh, bulan kemarin 8 ya, bulan 8 adalah omset saya terendah sejak November 2019. Berapa omset terendahnya, omset Run? Kemarin itu adalah, ya teh? Berapa omset terendahnya? 36. Ya, harus tahu tuh teman-teman, omset terendah leadernya Inscript itu berapa? 36 juta gitu. Oke, gitu kan. Dan dari situ juga teman-teman tahu bahwa terendah sekian, terbesar sekian. Jadi ketika masuk ke terendah, apa yang harus dilakukan nih kayak Runi ya. Ini saya potong dulu ya, Runi ya. Ketika kamu gak ada asisten rumah tangga, dia langsung mikir tuh, bagaimana caranya saya bisa menyiapkan makanan tapi tanpa menghabiskan waktu. Bagaimana saya tidak perlu menyetrika. Bagaimana ini yang sebetulnya selalu saya tekankan kepada semua leader saya. Sampai saya bilang gini, urusan manajemen waktu itu sebenarnya bukan lagi urusan keribetan seorang leader. Leader itu harus sudah selesai dengan manajemen waktu. Kalau teman-teman leader masih selalu ada alasan di manajemen waktu, itu namanya bukan leader ya, itu namanya masih reseller ya. Yang sebenarnya leader itu harus sudah ngajarin reseller untuk manajemen waktu. Contohnya dari mana ya? Dari kita sebagai seorang leader.
Ya, kayak kata Runi, saya nih untuk menghemat waktu memasak, saya akhirnya bikin yang namanya food preparation gitu kan. Itu diajarin lagi ke resellernya. Tapi kalau leader saja masih bingung dengan yang namanya manajemen waktu, ya kacau lah jaringan pemasarannya. Ya, itulah ketika kalian lagi jenuh, leader itu sebenarnya sudah nggak ada lagi kata jenuh. Begitu ada di titik jenuh, sudah mulai kita prediksi nih, gue jenuh. Harus tahu kita itu mau ngapain. Ya, kalau leader saja mengalami masa jenuh, apalagi resellernya. Makanya betul, ketika dalam 2 bulan atau dalam 1 bulan tidak melakukan perawatan reseller, udah deh resellernya pasti kocar-kacir. Ya, jangankan 1 bulan ya, 1 hari saja kita tidak nengok reseller, itu reseller udah kocar-kacir. Makanya saya memasukkan membina reseller itu masuk ke dalam prioritas harian yang tidak boleh digeser waktunya. Ya, dan itu dilakukan setiap subuh ya, pendampingan kepada reseller itu. Silakan lanjutkan Runi. Oh ya, satu lagi, Runi itu sampai bisa ketika dia fokus, ketika dia memang bagus, dia sempat dia mengalami yang namanya omset sampai terendah 36 juta. Tetapi dia pernah punya penghasilan bersih ya sampai 600 juta per tahun. Itu penghasilan bersihnya. Artinya pernah mengalami juga omset tertinggi. Pertanyaannya adalah, ketika dalam omset tertinggi dan terendah, apakah kemudian Runi hilang semangat? Ternyata tidak. Ya, yang dia lakukan adalah mencari tahu kenapa omset saya menjadi rendah dan mencari tahu kenapa omset saya tinggi. Nah, itu yang selalu diajarkan kepada semua leader. Gitu ya Run ya? Dan itu juga yang kamu ajarkan kepada semua resellermu ya Run? Iya Teh. Jadi kemarin itu saya ini banget ya sebenarnya. Saya tuh selalu dari mulai waktu kerja saya udah dapat ilmu gimana cara bikin target kan. Tapi ternyata ketika kita menjadi owner sebuah bisnis, ya saya anggap saya adalah owner lah dari JAPN ya. Bagaimana kita memikirkan strategi untuk bisa capai target itu ternyata baru, oh iya ya, dulu waktu saya sebelumnya kerja di bank, setiap bulan selalu dari pimpinan pusat selalu bilang gini, bandingkan ya omset bulan ini atau profit dengan tahun lalu. Nanti selalu karena gitu. kalau bisa sana Jadi saya tuh selalu bandingkan, oke, di tahun lalu bulan ini saya tuh omsetnya sekian. Aduh sekarang tuh kok jauh banget gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, karena seperti itu saya jadi mikir lagi, ya ampun, ini berarti kalau saya cuma punya omset 36, berarti saya cuma membagikan fee ya itu maksimal 3,6 juta. 3,6 juta dibagi ratusan orang itu kan kecil. Saya sedih gitu. Sedihnya kenapa? Saya sedih teman-teman junior leader saya kalau gajian sedikit. Karena saya ingat banget waktu saya omsetnya hampir 170, saya bagiin fee teman-teman itu saya seneng gitu. Karena bagiin fee 2 juta gitu ya. Pernah sampai waktu itu fee-nya ada satu orang kalau nggak salah hampir 5 juta. Tim saya 1 bulan saya bayar 5 juta gitu. Dan saya seneng gitu walaupun keluar duit banyak gitu ya. Sampai belasan juta untuk hanya bayar fee, tapi saya happy gitu. Nah, ketika saya cuma bagiin fee cuma habis 4 juta misalnya, saya sedih gitu. Karena saya yakin di situ sedikit, tim saya punya penghasilan sedikit. Jadi saya mikir lagi gimana ya caranya supaya mereka bisa semangatnya bangkit lagi. Nah, seperti Teh Indari bilang ya, ketika kita punya ide, eksekusi aja. Tulis dulu ide semua yang terpikirkan. Ya, dari beberapa ide yang saya pikirkan, akhirnya ya udah supaya semangat. Ketika saya ngobrol satu-satu kan ada. Saya kalau misalnya ngobrol itu memang lebih suka saya japri. Gimana kabarnya saya? Ingat ya tahun lalu tuh fee-nya bisa sampai jutaan. Sedih deh bulan kemarin tuh cuma ratusan ribu fee-nya gitu. Iya Teh, soalnya gini. Akhirnya banyak dari yang curcol, permasalahannya adalah nggak ngerti cara ngiklan. Kelas
inscript itu banyak banget dan bagus-bagus ya. Saya bingung kok kenapa, padahal ada yang udah ikutan live. Saya tanya berapa kali, oh baru 2 kali toh. Oke, memang kalau 2 kali itu belum jadi habit ya. Makanya kenapa saya selalu bilang sama para peserta, entah kelas bow, entah kelas live, ikutan kelas itu minimal 6 bulan supaya jadi habit, jadi kebiasaan ya. Karena kalau sudah terbiasa, kita nggak akan pusing lagi mau nyetaktus apa. Nah, akhirnya saya bikin pancingan gini, saya ngasih beasiswa untuk teman-teman yang bisa konsisten nyetatus bareng saya setiap hari 3 kali. Beasiswanya nggak main-main, saya akan berikan seat untuk kelas live selama 6 bulan berturut-turut. Asalkan dalam 1 bulan ya teman-teman bisa konsisten nyetatus selama 3 kali sesuai dengan clue yang saya berikan untuk love dan bow gitu. Dan alhamdulillah ya, saya uji coba kalau nggak salah tanggal 25 September kemarin, bertepatan juga love ulang tahun yang kedua, sehingga dari mulai tanggal 25 itu sudah gencar ya, latihan nyetatus selama 3 kali sehari based on clue. Ada juga laporannya, saya dibantu sama admin untuk rekap siapa ini yang konsisten. Kemudian ada tambahan poin ketika closing, itu juga bikin mereka semangat. Jadi ada 2 cara untuk dapat beasiswa. Pertama, cara dari banyak closing ya, poinnya tentunya banyak. Atau kalaupun kita belum closing, minimal kita konsisten setiap hari nyetatusnya 3 kali, itu minimal. Dan Masya Allah, alhamdulillah langsung kelihatan tuh hasilnya. Memang juga saya karena 24 ini adalah yang kedua tahun, saya bikin harga promo 1 hari aja 50.000, yang tadinya kalau early bird biasanya 123.000, ini saya kasih 50.000 bersama programnya. Saya kolaborasi sama seluruh mentor inscript yang bersedia gitu ya. Saya kolaborasi sama mereka untuk mereka sharing juga di Love 24. Memang lebih spesial dan memang beda dari Love sebelumnya karena edisinya memang edisi spesial. Nah, disitulah kemudian tanggal 30 September itu pas penutupan, pas akhir bulan itu sampai jam 1 malam kami ribut juga di grup leader. Untungnya Teteh mungkin udah bobo ya, anak Teteh kan tidurnya cepet ya. Kami tuh hampir jam 12 itu ribut sampai nelfon Miss Ami minta tambahan seat untuk kelas. Sampai saya disuruh dipaksa sama teman-teman leader untuk coba telepon ke Pak Deki gitu. Aduh, jangan saya ada Pak. Pokoknya Ruli kan Ruli yang punya kelas kata ya. Ya udah saya telepon. Cuma saya bilang gini, Pak, mohon maaf ganggu. Walaupun saya yakin mungkin dibacanya pas subuh ya, gitu. Karena ini kan udah malam gitu. Untungnya setelah itu Miss Ami on lagi, padahal katanya udah tidur, on lagi, dia jawab, dia bilang oke, dan 1000 seat ditambahin, gila. Karena leader-leader lain juga ternyata pada saat itu pada panen gitu ya, pada banyak yang closing love juga, dan kelas lain yang memang deadline-nya itu 30 September, lumayan banget kan untuk ningkatin omset. Dan alhamdulillah memang pas saya lihat dalam 1 hari itu tanggal 30 omset saya kayaknya sekitar 17-an deh Teh. 15 sampai 17 juta deh kayaknya itu 1 hari itu. Di tanggal 30 kemarin, dan tentu saja akhirnya meningkat dari bulan sebelumnya. Gitu. Jadi ya itu hal-hal kreatif yang mungkin sebenarnya itu hanya pengulangan, tapi kita bikin dalam versi berbeda, ternyata pengaruhnya sangat besar gitu. Dan ya, ketika betul. saya tanya gimana, semangat nggak tim kalau saya kasih plus tiap hari dan harus laporan? Semangat katanya. Walaupun saya lihat di grup laporan itu hanya ada 35 orang ya, 34 kalau nggak salah yang ikutan program beasiswa, tapi impact ke omsetnya alhamdulillah banget. Dan semoga bisa lebih naik lagi di bulan-bulan berikutnya. Oke, teman-teman, sebetulnya sekali lagi yang Runi lakukan itu adalah sesuatu yang lama, tetapi dengan teknik baru. Jadi contoh teman-teman, di sini siapa yang ikutan keluar saya?
Ya, saya menggunakan teknik baru loh di Kulwa itu. Salah satunya adalah saya abis-abisan ngocol di sana dan itu rame banget. Jadi di situ saya udah nggak pakai jaiman lagi, gitu kan? Saya ngocol aja terus di sana dan ternyata ibu-ibu malah lebih happy gitu. Ternyata benar kita itu semuanya lagi pada pusing, apalagi kalau Kulwanya terlalu serius. Nah, kemudian saya juga perbaiki, broadcast itu adalah sesuatu yang baru, yang lama bagi kita semua tahu broadcast. Tetapi saya mengubah dengan pola baru. Orang yang akan saya broadcast, dia itu sudah dengan serta-merta ikhlas ketika saya broadcast. Itu sudah saya kasih formnya, bahwa ketika dia masuk ke dalam link saya, dia langsung bilang, "Teh, saya ikhlas teteh broadcast." Nah, itu adalah pola lama kita perbaharui. Jadi kalau teman-teman sekarang nih lagi pada sering saya dorong untuk Kulwa. Aduh gila males Kulwa, aduh jenuh Kulwa, mau ngebawain apa. Ada yang bilang teteh Kulwa teteh geningan cuman sedikit ya materinya gitu. Ya lebih banyak interaksi. Betul, karena saya juga pernah Kulwa banyak banget materinya, ibu-ibunya juling. Ya, karena apa? Belum selesai baca udah disuruh tanya jawab. Nah, jadi saya kasih lebih simpel Kulwanya, lebih seru. Dan saya kadang-kadang ngebanyol, saya jadi punya koleksi foto-foto yang gini, gitu kan. Jadi ibu-ibunya ya seru-seru aja. Sore pagi-pagi udah saya kasih foto yang konyol-konyol gitu ya. Kan lagi gini, semua itu sekarang lagi pada heboh dengan foto yang cantik-cantik. Oke lah kita gampar tuh yang cantik-cantik itu dengan foto-foto yang konyol-konyol. Ternyata lucu ya, seru Kulwanya. Dan Masya Allah itu banyak banget ibu-ibu yang kemudian akhirnya jadi terjadi interaksi antara satu sama lain. Karena apa? Ternyata di dalam Kulwa itu nggak harus serius-serius amat dan nggak perlu takut salah. Ya, karena ada ibu-ibu yang ikut Kulwa takut salah kalau mau ngomong di sana. Ibu-ibu yang mau bikin Kulwa juga takut salah karena saya masih sedikit banget ilmu yang saya miliki. Jadi metodenya polanya pola lama ya. Tapi kita pakai inovasi-inovasi baru ya, sehingga akhirnya menghindari yang namanya itu jenuh. Bikin Kulwa jenuh, kalau bikin materinya yang panjang-panjang jenuh, mikirnya juga udah ruwet ya. Belum lagi tagihan utang yang banyak ya. Jadi ibu-ibu teh bikin materi Kulwa juga ruwet banget ya. Ternyata Kulwa juga teteh oge bikinnya kayak begitu. Ini saya ngasih contoh sama teman-teman, termasuk sama teman-teman leader. Kalau Kulwa itu nggak usah serius-serius amat, sok-sok kita mastah atau apa. Kita mah cuek aja kalau mau bikin Kulwa. Yang penting adalah esensi dari yang kita berikan di sana itu mereka dapat ya, dan mereka happy di dalam grup tersebut. Jadi kejenuhan bisa dihilangkan dengan inovasi. Tapi inovasi bisa berhasil kalau bisa dilakukan atau mau dilakukan. Bukan hanya sekedar di kepala saja, tapi berani untuk dilakukan. Gitu teman-teman. Ya, oke. Kita buka tanya jawab aja ya Run ya. Ya Teh. Silakan teman-teman yang mau tanya. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan dibuka mic-nya. Kameranya juga boleh dibuka. Ya, boleh. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur, dalam sehari tanpa ada suara teteh, semangat jadi menurun. Saya bahagia. Menginspirasi teman Mbak Runi juga, barakallah, menginspirasi sekali. Gini, mau bertanya, kadang kan saya ada Prince Kitchen ya, setiap hari alhamdulillah sudah mengikuti kita hindari berbicara dalam grup, jadi menyemangati. Kemudian materinya nih Teh, harus benar-benar dari materi kali ya Teh. Ya. Jadi basement itu Teh, jadi kita materinya kan selalu closing saja kan ya, atau bisa ilmu Gimana? Pertanyaannya apa? Setiap hari apa? Ya. Pertanyaannya kalau kita ngasih materi ke tim reseller, materinya bukan hanya selalu closing terus ya Teh ya. Materinya tentang apa aja gitu. Ya. Misalnya Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener, karena reseller itu nggak selalu butuh teknik ya, bagaimana cara follow up atau apapun. Kita juga harus kasih sesuatu yang sifatnya itu apa ya, memotivasi, kemudian juga mereka berani untuk kreatif atau apapun lah ya. Intinya adalah kalau sama kita terus aja tiap hari disuruh jualan gitu ya, ya mereka juga jenuh. Kadang-kadang kita ngomongin tentang rumah gitu, hey di sini stokis mana yang rumahnya masih berantakan, sini aku jewer. Ngomongin rumah berantakan Geraya, langsung pada kabur stokisnya ya, karena ternyata rumahnya berantakan. Atulah teteh, masa rumah aja dicek. Saya pernah loh ya, datang ke rumah satu jaringan pemasaran saya dan beberes di sana. Gara-gara saya lagi live sama dia, saya lihat belakangnya, ya ampun itu rumah apa gudang. Itu langsung saya datang ke rumahnya, saya beresin. Ya, kayak gitu loh, saya itu sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman cuman jadi leader, cuman terus mecutin jualan gitu ya, kasihan atuh dah reseller kamu teh bukan sapi perah ya, gitu terus diambilin susunya gitu ya, tapi nggak dikasih makanan yang lain, kasihan gitu. Jadi kalau mau reseller itu kita bina dengan sebaik mungkin, ya binanya itu dari semua aspek ya, bukan hanya ngomongin tentang cara jualan, tapi cara manage hatinya saja harus benar-benar kita olah loh ya, karena nggak bisa jualan kalau hatinya juga masih berantakan seperti rumahnya ya. Oke, silahkan Runi. Saya ingat salah satu marketer yang baru-baru ini ngeluh ya, bulan lalu tepatnya, dia kan saya tuh selalu memperhatikan minimal 10 orang yang top 10 ya, selalu saya ngajak ngobrol, diskusi lebih intens, apalagi kalau misalnya bulan ini pencapaiannya agak menurun dari bulan lalu. Saya selalu nanya ada apa gitu. Ada yang cerita katanya belum dapat ridho dari suami, artinya suami kayaknya ngelarang tidak, tapi sepertinya agak keberatan ya, jadi tidak support sama sekali, dan juga agak keberatan, padahal menurut beliau itu dia sudah mengutamakan dulu anak-anak, ngurusin rumah, baru setelah itu bisnis online. Dia bilang dia mau membuktikan dulu. Saya bilang gini, sulit kalau kamu mau mencapai sesuatu tanpa ide, mendingan berhenti aja dulu. Saya waktu itu nanya, kan pernah dia dapat waktu itu lebih dari 1 juta fee-nya ya. Saya nanya waktu itu respon suami seperti apa, seneng teh kayak gitu, ternyata bisa gitu ya menghasilkan dari itu. Nah, kenapa nggak ngobrol tentang itu? Kalau misalnya senang ya minta ridho, minta izinnya untuk misalnya sehari pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam untuk mengerjakan bisnis, misalnya seperti itu. Saya bilang gitu. Dia bilang ya teh komunikasinya susah, dia bilang. Lah terus gimana mau membuktikan lebih kalau tidak ridho suami? Saya bilang sulit kalau kamu pengen berprestasi tapi kemudian ridhonya belum dapat. Dia mikirnya gini, saya pengen berprestasi dulu biar nanti diridhoi. Ridhonya untuk berprestasi itu kan sebenarnya butuh effort dan doa ya, sebenarnya doa restu itu perlu banget ya, ketika kita mau berhasil. Sulit kalau ketika kamu berharap kamu berhasil dulu kemudian bisa menjadikan itu bukti gitu suami. Jadi akhirnya yang saya minta adalah coba kamu stop dulu nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Saya bilang stop dulu, bilang ke suami saya sama leader saya kalau mas atau apalah panggilannya belum meridoi, saya disuruh berhenti gitu. Nanti lihat bagaimana sikapnya gitu. Jadi memang betul kan, untuk marketer itu atau tim itu nggak bisa kita hanya nyuruh mereka untuk jualan sementara kita tutup mata sama permasalahan mereka. Yang saya ingat selalu gini, saya nggak bisa menetapkan standar saya ke mereka karena apa? Mereka belum pernah jadi leader, sementara saya sudah pernah jadi marketer. Jadi saya tahu keadaan mereka seperti apa, dan saya tahu mereka sebenarnya butuh support berupa apa aja gitu. Nah ini yang harus kita leader sediakan.
ya saya pengen mereka juga punya mental seperti saya, misalnya nggak gampang baper, nggak gampang dulu. Tapi kemudian saya ingat waktu saya jadi marketer juga saya banyak dulunya. Ketika Teh Indari nyuruh harus gini, kita Teh banyak banget yang harus dilakukan gitu. Jadi saya ingat, jadi Gitu Run, gitu saya gitu Run, gitu kamu ngomong gitu dalam hati. dulu gitu Teh, waktu awal-awal tuh pasti gitu. Kita Teh mau banyak banget, harus canvassing, harus ini, harus sharing, harus bikin pelan-pelan gitu. Dan saya juga merasakan gitu ya, pasti ketika saya nyuruh, bukan nyuruh, saya ngasih contoh ini, saya gini, pasti aja ada tim yang bilang, banyak banget, mana kerjaan rumah juga banyak gitu. Sehingga yang harus dilakukan adalah ya support kebutuhan tim apa. Salah satu contohnya adalah kan setiap hari kelas itu banyak banget, belum lagi produk ya, apalagi kalau yang baru gabung di tim itu pasti bingung harus pasarkan yang mana nih gitu. Pasnya aja boro-boro saya nggak ingat apa aja tuh gitu ya, masa kita harus ngirimin semua ke pelanggan. Akhirnya saya inisiatif bikin web khusus yang di sana adalah isinya kelas dan produk yang masih bisa dipesan oleh pelanggan. Jadi cukup kasih satu link ya, marketer bisa gunakan itu untuk ngasih juga ke pelanggan, sehingga nggak perlu ngirim flyer banyak-banyak gitu. Di web itu saya sudah update produk atau kelas apa saja yang masih bisa di order. Artinya saya memberikan mereka kemudahan, nggak cuma kalau seperti kata Teteh dari nyuruh aja omset naik-naik tapi nggak ada fasilitasnya gitu. Beasiswa yang program yang saya kasih juga merupakan salah satu fasilitas untuk selain untuk memotivasi ya untuk memudahkan mereka juga untuk belajar gitu Teh. Ya. Tuh, jadi teman-teman Masya Allah ya, belajar ya dari sini ya, bahwa reseller itu bukan terus-menerus ditanyain jualan ya. Iya, saya juga sama nanyain jualan, tapi ya jangan terus aja jualan, harus ada hal-hal lain yang juga tetap harus kalian perhatikan kepada reseller, sehingga akhirnya ya mereka happy dengan Anda, mereka tidak mati suri di sana ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kita masuk ke sesi presentasi dulu ya. Oh iya, sok atuh, mangga. Oke, siapkan saja pertanyaannya. Kita masuk dulu ke sesi presentasi. Dan sudah ada yang daftar, Miss Dian dari Tasik. Aduh. Silakan Miss Dian. Mangga. Ibu-ibu semuanya, saya mau lihat kalau rekomendasi mungkin ya, kalau kita mau kasih special gift, hadiah spesial gitu ya, yang buat orang tua gitu, special gift yang mana Suaranya nggak ada. Oh, suaranya nggak ada. Tadi. Tenang. Jangan panik. Kameranya ditaruh, jangan dipegang. Nah, Dian bisa dia langsung. Nah, ditaruh dulu. Nah, ya, ini spesial gift gitu ya. Buat kita bisa kalau kami sendiri dari Ahsan Amal gitu, kita suka menyampaikan wakaf ini ke pesantren-pesantren. Ingatlah kita memberikan hadiah yang spesial gitu, yang mengalir bahkan sekolah kita tidak ada gitu ya. Ya seperti di sini ada wakaf untuk orang tuanya gitu ya, ada yang wakaf untuk orang tuanya. Di sini juga kita ada ikro. Seperti di sini ada tulisannya untuk putri tercinta ya, untuk putriku tercinta gitu. Ya, ini jadi kami menyampaikan wakaf dari para wakif ya, Al-Quran dan juga Iqra ke pesantren-pesantren. Ya kami sudah
ke daerah-daerah ke Cikalong ya gitu, ke Bojong Gambir juga, ke Parung Konteng gitu udah. Nah, jadi saya mau ini aja Bapak Ibu semua di sini yang ingin berwarna kota mungkin itu seperti pribadi bisa yang mau pesan mushafnya ataupun ikronya ya, itu aja teh. Oke, nanti di DB Networking diskusi Teh Dian bisa share gambarnya, presentasikan juga pengumpulan produknya, juga bisa dipesan kemana. Terima kasih Teh Dian. Kita lanjut ke Miss Sari. Ya, makasih Teh. Miss Sama-sama. Sari yang tadi mau share tentang Exoden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya tadi dari penghuni dari banget nih. Memang teteh, aduh, kadang manajemen waktu itu yang bikin awal kekacauan di bisnis kita itu dari manajemen waktu. Jadi bisa rumah nggak terurus, terus juga jadi kacau, seller nggak terpegang, jadi gitu ya teh ya, benar juga. Manajemen waktu yang benar-benar harus dibiasakan dulu, nggak cukup sekali 2 kali, harus dibiasakan lebih lama lagi supaya benar-benar kita bisa tepati dengan waktu. Biar slow kayaknya saya nanya dulu ya, udah bunda semua, tapi jangan terkesima nanti dengan suara saya. Daripada sakit hati, lebih baik sedikit gigi ini. Siap-siap disuruh. Nanti bisa kasetnya bisa didapatkan di toko bangunan terdekat. Jangan di toko ini. Nah, saya lagi mau cerita kan, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi itu nggak benar banget, karena sakit gigi itu ternyata bisa menjalar kemana-mana ya. Kadang kita kalau sakit gigi itu bisa sampai kepala jadi pusing, badan jadi meriang, jadi nggak enak lah seluruh badan ya. Terus kita juga terganggu, apalagi kalau dalam kondisi sekarang ini kan kita juga harus berhati-hati ya. Kalau kita mau ke dokter gigi kan kita harus berhati-hati, karena mulut dan gigi itu adalah yang istilahnya kita harus jaga benar-benar. Kalau kita sampai salah jaga kebersihan gigi dan mulut kita, itu bisa bahaya untuk kesehatan kita secara keseluruhan ya. Jadi terkadang kita kalau misalnya mau periksa gigi itu harus dilihat dulu, dicek dulu giginya. Jadi bisa berkali-kali ke dokter gigi untuk cek gigi sebelum dilakukan tindakan, kan seperti itu. Nah, saya mau cerita produk NCI yang terbaru untuk perawatan gigi dan mulut, yaitu yang namanya Exoden. Seperti ini bunda-bunda semua. Jadi Exoden ini untuk perawatan gigi dan mulut. Bentuknya saya akan coba praktekkan ya. Saya akan coba praktekkan cara pakainya. Jadi ini bukan pasta gigi, bukan, karena nanti kita akan pakai berbarengan dengan